Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, yang terhormat juga kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Haji Repian dari WDRA MPD, dan yang terhormat yang saya hormati asisten dosennya Ibu Hana Ayu Tianingsih Asa, SPD MPD. Nah, izinkan kami untuk menyampaikan tentang uji soal matematika yang telah kami lakukan di Madrasah Sanawiyah Al-Fakihiyah yang berada di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Nah, untuk yang pertama, ini tentang penyebaran data, gitu ya, yang akan kita bahas di dalam soal pilihan ganda. Di sini kita bisa lihat ya, dengan menggunakan jumlah subjeknya adalah 20 subjek dan jumlah butir soalnya adalah 20, jumlah pilihan gandanya ada 4, itu A, B, A sampai D, seperti itu. Dan di sini ada tentang pilihannya gitu ya. Nah, kita coba lihat ke penyebaran. Ini untuk data uji soal. Di sini ada penyebaran data. Dan di sini penyebaran datanya, ketika kita lihat, ketika soalnya benar maka diberikan tanda 1, dan ketika soal itu salah, jawabannya salah gitu ya, itu diberikan dengan tanda titik. Di sini kita lihat rata-ratanya adalah 9,95 dan standar deviasinya 4,08. Nah, boleh ini untuk skor di bobot. Nah, di sini juga kita bisa merubah gitu ya dalam aplikasi Anestesa, Anates gitu ya, Anestesa mah Anates. Anates. Nah, di sini kita bisa rubah untuk jumlah subjek, butir soal, mulai dari juga bobot untuk perubahan betul dan salahnya gitu ya, bisa kita lihat di sini kami menggunakan jika betul 2 poin, jika salah yaitu 0 gitu ya. Boleh dilanjut. Nah, di sini akan disampaikan sama Kang Dadan gitu ya. Oke, berikutnya yaitu nilai reliabilitas atau bisa dibilang keberhasilan soal saat dijawab oleh siswanya. Kita lihat di sini reliabilitasnya yaitu 0,86, di mana 0,86 ini skor yang cukup tinggi untuk soal yang kami ujikan kepada siswa kelas 7 SMP. Lalu kita bisa lihat juga rata-ratanya 9,95, cukup baik untuk dikerjakan di tingkat SMP kelas 7. Soalnya cukup mudah, terbilang mudah untuk dikerjakan dan siswanya pada bisa semua ngerjainnya. Lalu yang berikutnya ada kelompok keunggulan dan asor. Keunggulan ini dia adalah siswa-siswa yang mendapatkan nilai yang paling tinggi, dan juga kelompok yang asal ini siswa-siswa yang mendapatkan nilai yang terendah dari bawah. Kita bisa lihat juga data dari jawaban yang dijawab itu benar dan salahnya ada berapa jawaban yang benarnya di sini bisa dilihat. Di sini ada kelompok yang unggul dan ini adalah kelompok yang asor gitu ya, beberapa nama di sini bisa kita klasifikasikan gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada daya pembeda gitu ya, dengan subjek 20 dan kelompok atas kelompok bawah itu kualitasnya ada 5, misalnya 20. Kita bisa lihat di sini untuk nomor 1 ya, butir 1, nomor 1 butir 1 itu indeksnya adalah 100, berarti kita lihat atau melebihi dari 1,00 yaitu baik sekali. Dan di yang kedua ada 80 gitu ya, atau 8,0 gitu ya, rentangnya itu termasuk juga ke dalam baik sekali. Terus yang nomor 3 mungkin ini perlunya perubahan gitu ya, karena di kriteria ini dilihat adalah jelek gitu. Nah, yang lainnya bisa dilihat sama rekan-rekan sendiri gitu ya, dari beberapa klasifikasi dari daya pembeda. Nah, di sini ada tingkat kesukaan yang dimana untuk nomor 1 gitu ya, nomor 1 itu sedang, nomor 2 sedang, nomor 3 sedang, nomor 4 mudah, karena di sini jumlah betulnya itu paling banyak gitu ya, ada 15 orang untuk menjawab nomor 4
secara betul gitu ya. Yang nomor 5, 6, 7 itu sedang. Nah yang nomor 8 ini kita lihat diklasifikasikan sebagai sukar karena yang bisa menjawab hanya 5. Tetapi balik lagi dalam aplikasi ini yang dilihat bukan hanya dari bobot soalnya tetapi dari si siswanya itu mampu mengerjakan atau tidak. Nah mungkin nanti ketika kita ujikan dengan siswa yang berbeda, mungkin akan berbeda juga hasilnya seperti itu. Nah di sini ada juga yang sangat sukar di nomor 11 gitu, hanya mampu dijawab oleh 3 siswa gitu ya. Dan yang lainnya sedang-sedang. Nah ini boleh dilanjut sama Kang Dadan tentang korelasi. Lalu berikutnya ada korelasi. Nah, di korelasi ini kita bisa lihat ada signifikan, sangat signifikan, dan juga ada yang kosong. Nah, bagian yang kosong ini harus diubah karena dari kesukaran soal mungkin ya. Kesukaran soal. Dari kesukaran soal yang terlalu sukar, berarti sangat sukar untuk dikerjakan karena dari sedikitnya siswa yang menjawab betul, jadi revisiannya di sini kita harus mengubah dari soal butir 3, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20 kayak gitu untuk perubahannya. Nah ini juga dilihat lagi tergantung bagaimana siswa yang kita ujikan. Ketika mungkin nanti siswanya berbeda pasti akan berbeda juga gitu dari korelasinya gitu ya. Nah mungkin itu untuk bagian pilihan gandanya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian esai gitu ya. Kami juga sama dengan siswa yang sama juga gitu ya. Kita bisa lihat di sini rata-ratanya ada 32,65. Di sini untuk soalnya gitu ya, tiap soalnya berbeda bobotnya gitu ya. Ada yang mulai dari 6, 7, 8, 9 serta 10 gitu ya untuk setiap soalnya. Kita lihat juga simpangan bakunya adalah 4,78, korelasinya 0,79. Bisa kita lihat kalau misalkan di indeks yang tadi bahwa itu termasuk ke dalam sangat baik gitu ya. Variabilitas tesnya juga ada di 0,89, itu juga masuk ke dalam kategori baik gitu ya. Nah ini untuk variabilitas tesnya gitu ya, tadi termasuk ke dalam yang baik gitu ya, karena mayoritas dari si siswanya bisa menjawab. Meskipun kemarin ketika kami mengujikannya, kami sedikit memberikan materi sebelumnya, tapi dengan kita memberikan materi pun itu tidak menjamin siswanya bisa menjawab dengan benar atau tidak. Makanya dengan nilai realitas ini cukup baik menurut kami. Iya. Mendapatkan nilai segini. Kalau dibandingkan dengan pilihan ganda mungkin yang esai lebih baik gitu ya dari jawabannya. Jadi ada kelompok unggul dan asor gitu ya, hampir sama seperti yang tadi. Di sini ada yang paling banyak gitu ya, ada siswanya Nina gitu ya, urutan yang pertama dengan skornya 40 untuk soal esai gitu. Berarti kalau dibilang ini betul semua gitu ya, betul semua. Ada yang keduanya Hawari Khotim dengan skornya 11 gitu ya, skornya 39 dengan nomor subjeknya adalah 11. Dan yang ketiga ada yang keenam yaitu Jaskia gitu ya, dia memiliki skornya 38. Yang keempat ada Salsabila, skornya 38 sama gitu ya. Yang terakhir yang kelimanya adalah Fajrul Imanuddin yaitu 37 untuk skornya. Nah di sini rata-rata skornya ada 6, 8,8 gitu ya. Kebanyakan banyak untuk kita lihat bahwa simpangan bakunya juga di sini bisa kita lihat gitu. Nah di sini ada kelompok asor. Tadi kan ada kelompok unggul, karena sekarang ada kelompok asor gitu ya, dengan nilai yang di bawah gitu ya. Misalkan yang pertama kita bisa lihat yang paling tingginya ada Firja ini yaitu skornya dengan 29 gitu ya. Bisa dilihat juga dengan rekan-rekan tentang rata-rata skornya dan simpangan bakunya. Selanjutnya untuk daya pembeda bisa disampaikan sama Kang Dadan. Berikutnya daya pembeda di sini jumlah subjeknya sama ya 20 orang, lalu kelompok atas dan kelompok bawahnya itu batasnya 5. Artinya
5 teratas dan juga 5 terbawah. Lalu untuk soalnya kita mengujikan sebanyak 5 soal. Di dalam soal tersebut kita juga memiliki nilai yang berbeda dari 6 sampai 10 untuk bobot nilai soalnya per soalnya. Lalu kita lihat daya pembedanya di sini. Nomor butir aslinya nomor 1 rata-rata UN-nya itu 6,00, itu cukup baik, dan juga kita bisa lihat si DP-nya, daya pembedanya gitu ya, berada di 3,33 yang untuk nomor butir asli gitu ya. Atau bisa kita lihat lagi data yang tadi bahwa di si pembeda nah di sini ya bisa kita lihat berarti cukup baik gitu ya. Berarti daya pembedanya cukup baik. Nah, untuk yang nomor 2 pun daya pembedanya 8,89 itu tinggi, terhitung tinggi. Lalu nomor 3 2,5 itu cukup baik. Nomor 4 2,62 itu tinggi, cukup baik. Dan yang nomor 5 pun sama, cukup baik. Lalu berikutnya ada tingkat kesukaran. Nah, dari tingkat kesukaran di sini terhitung sangat mudahnya ada 3, karena dari yang saya ucapkan tadi ada beberapa materi yang kami ulas kembali di sana. Jadi siswa pun jadi belajar sejenak di sana, lalu bisa mengerjakan soal dengan lebih mudah seperti itu. Nah, sini untuk korelasinya gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada korelasinya signifikan. Yang 1 sampai nomor 3 mungkin rata-ratanya ya tidak termasuk ke dalam signifikan, karena kebanyakan atau mayoritasnya tidak bisa menjawab seperti itu. Atau mungkin ada beberapa revisi yang harus dilakukan untuk membuat soal itu menjadi signifikan gitu ya. Nah, sedangkan nomor 4 dan nomor 5 itu termasuk ke dalam sangat signifikan. Ini ada batas koefisien korelasi gitu ya, signifikasi. Dan ini untuk recapnya gitu. Kita bisa lihat nomor 1 sampai 5 mungkin dari sini ada sangat mudah gitu ya, dari 1 sampai 3 itu sangat mudah dengan korelasinya, signifikansinya belum cukup bagus gitu ya, sehingga kita harus rubah dari yang nomor 1 sampai nomor 3, sedangkan yang nomor 4 sampai nomor 5 itu sangat signifikan yang udah bisa kita pertahankan gitu ya. Mungkin itu aja hasil dari soal yang kami ujikan gitu ya di sekolah MTS Al-Fatihiyah yang ada di Anjasari. Tapi dalam aplikasi ini juga kita tidak bisa betul-betul mengambil kesimpulan dari bahwa soal itu korelasinya sama atau signifikasinya atau misalkan tingkat kesukarannya bisa dikatakan 100% akurat, karena kan kita balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini tergantung bagaimana si siswanya gitu ya. Kalau misalkan nanti kita ujikan di sekolah yang lain mungkin akan berbeda juga untuk hasilnya. Mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.